kemajuan. Jadi apapun yang kalian rasakan, kalian harus ungkapkan, entah itu ke teman atau juga ke orang tua. Gitu ya. Baik, tadi Eka apa Cahyo mau gabung untuk bicara? Nah ini dulu santri juga, karena Pak Cahyo fokusnya di seni, maka rambutnya agak gondrong-gondrong itu karena seni begitu. Oh tadi ada nanya kan rambutnya gondrong santri katanya. Assalamualaikum. Oh, saya jawabnya kasih salamnya setengah. Assalamualaikum. Suka madorah kan? Nah, nanti kalau madorah belajar pegang mic. Jadi pegang micnya begini, jangan begini. Ini begini. Jadi kalau ngomong ininya dekat. Aja cuma mau nambahin doang tadi yang Bu Nur sampaikan. Iya, saya juga, Pak juga sama kayak Bu Nur dulu santri. Terkait pertanyaan siapa tadi? Iya. Ketika ditanya kenapa masuk pesantren, kalau dijawab ke Pak Cahyo, maka jawabnya karena disuruh orang tua. Kenapa? Karena Pak Cahyo yakin orang tua Pak Cahyo pasti nyuruhnya yang baik-baik. Jadi ketika masuk di pesantren, Pak Cahyo nyari tahu kenapa sih harus masuk pesantren. Ternyata di pesantren, Pak Cahyo bisa nyukur rambut, Pak Cahyo bisa bikin kaligrafi, 7 jenis hot, dari mulai nasi sampai diwani jari. Pak Cahyo bisa masak, Pak Cahyo bisa bikin janur, Pak Cahyo bisa main bola, Pak Cahyo bisa lettering, bikin font, huruf pakai tangan, gunting. Pak Cahyo teman semua di pesantren. Jadi toser, main volley, semua Pak Cahyo temuin di pesantren. Begitu. Belajar megang uang, dikasih harus cukup sebulan, semua di pesantren. Pak Cahyo ajarin lagi ke anak Pak Cahyo yang pertama, waktu mondok di Serang. Pak Cahyo suruh hitung, mau jajan berapa? Sehari 10.000 ya, hitung sebulan 300. Pak Cahyo kasih 2,5, 50-nya ya cari sendiri. Harus ikutin cara Pak Cahyo. Kalau malam ke dapur, bayi-bayian sama ibu dapur, masih ada sisa nasinya. Begitu. Jadi sekarang waktu kuliah di Brawijaya sama seperti itu. Kasih cukup sebulan, ya sudah sebulan. Jadi di pesantren enak kan? Enak. Pulang liburan ke rumah bisa tampil beda. Ikut pengajian, ikut. Sama-sama pengajian, bedanya baca bawa kitabnya beda. Dulu kalau liburan pulang Pak Cahyo bawa, mereka bukanya kitab fikih sunnah, terjemahan. Pak Cahyo bawa yang asli. Kalian kan belajar kan? Belajar nggak? Iya. Jadi kalau nerangin baca terjemahannya, kalian bisa baca Arabnya, baca Arabnya. Babus sholah, bab as-sholatu logatan ad-doa. Tinggal terjemahin, tambahin. Ayo kita buka bab sholat. Bab sholat secara bahasa atau etimologi artinya itu keren. As-sholatu istilahan aqwalun wa af'alun muhtatahatun bi wa muhtatamatun bi. Itu dia. Pulang ke rumah. Kelas berapa itu? Kelas berapa belajar itu? Fikih sunnah 4 ya? Kelas 5 kalau nggak salah udah belajar. Iya. Berapa masuk lagi? Kelas 4 udah belajar. Apa yang dipelajari di sini? Praktekin di rumah. Keren. Ih, jadi santri itu keren, beneran. Disiplin bahasanya berjalan dengan baik. Belajar pakai bahasa. Itu paling terasa kalau nanti kalian sudah keluar dari pondok. Bedanya itu. Kalau baca doa, kita tahu artinya, dan itu meresap banget.
Gitu. Jadi sampai sekarang kalau baca surat Al-Jum'ah, Aceh masih suka berhenti. Kalau baca surat Al-Jum'ah masih suka berhenti karena kita belajar bahasa Arab paham artinya. Qul innal mautal lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian yang kamu hindari itu pasti akan jatuh pada yang merinding. Enak, bisa bahasa Arab enak. Kamu ngerti apa yang kamu baca, doa. Kamu ngerti apa yang kamu baca. Sampai hari ini Pak Cahyo masih sebel kalau sholat Jumat atau sholat apapun, imamnya doanya seperti menghafal. Iya, baca doanya seperti menghafal, nggak menikmati. Tapi ya di pesantren ya seperti itu. Nikmati setiap bacaannya. Ikunya dicerna. Allahumma ya Allah, inna kami na'udzubika, berlindung kepadamu min qalbi, dari hati la yakhsha, dari hati yang enggak takut, wa min ilmin la yanfa, dari doa yang enggak bermanfaat, Dari ilmu yang enggak bermanfaat, wa min batnin la yasba, perut yang enggak pernah punya rasa kenyang, wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Enak banget kalau kalian bisa bahasa. Ya. Iya. Jadi rugi kalau kalian nggak sungguh-sungguh belajar di pondok. Rugi banget. Karena cuma di pondok yang ada disiplin bahasa. Jadi manfaatkan itu dengan baik. Ya. Semangat ya. Bahasa Arab itu pakai banget kalau kita sedang beribadah. Baca doa, ngaji itu kita akan paham. Kalau paham maka kita akan lebih meresapi, lebih dalam merasakannya. Jadi kalau tadi ada yang nanya, benar, kok baca rambutnya panjang? Baca jawab, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu kenapa dulu Pak Cahyo pernah panjangin rambut. Gitu. Kalau sekarang kebetulan lagi rontok aja, jadi Pak Cahyo panjangin lagi. Lagi asiknya sama Bu Nur sekarang ya ini ketemu kalian, ketemu teman-teman seumuran kalian, dimotivasi untuk tetap jadi anak soleh. Yuk, diskusi lagi. Ya, untuk tetap jadi anak soleh. Caranya Bu Nur yang tahu. Ngobrol. Nanti kita sharing lagi. Ngobrol. Ya. Makasih Bu Nur. Iya. Sama-sama. Terima kasih Pak Cahyo. Yuk, ngobrol yuk. Kok jadi kayaknya terkesima gitu, bengong, bingung atau apa nih? Apa nih? Kayaknya gini gitu. Hah? Kenapa? Oh, oke, terpana. Oke. Ya. Ayo. Atau mungkin gerak dulu Pak Cahyo, gerak dulu. Gerak. Kita gerak dulu ya. Berdiri. Dari tadi kan duduk terus ya. Berdiri yuk. Masih fokus nggak? Coba dites. Sambil duduk dulu. Selama dengerin Bu Nur ngomong, telinga kalian mendengar, mata melihat, otak mencerna. Ada berapa panca indera? 5. Visual, auditori, terus kinestetik, ya, kinestetik, terus olfaktori, terus gustatori, melihat, dengar, merasakan, lewat gerak, penciuman dan perabahan. Tapi yang utama ada 3: visual, auditori, kinestetik. Yang utama ada berapa?
Tiga apa aja? Visual, auditory, kinestetik. Wajah lalakumus sama wal. Oke, tiga. Lewat gerak ya. Satu, tangan ke atas. Satu, ya. Dua, tiga, silang. Jadi belajarnya lewat pendengaran, penglihatan, sama ucapan. Ulangi. Satu, dua, tiga, silang. Empat, telapak tangannya putar. Lima, tempel. Enam, lurus. Fokus dong, fokus. Enggak fokus. Fokus ya, dengarkan apa yang diucapkan Pak Cahyo, lalu perhatikan pakai kedua mata. Oke, lagi. Ada aqua. Fokus, dengar, lihat. Satu, dua, tiga, empat, putar. Lima, tempel. Ada yang udah bisa? Coba aku temennya ajarin. Kalau begini itu nanti sama Bu Nur, ini namanya kait relax. Buat kalau sudah yang berarti oke. Sudah bisa? Sudah bisa? Kalau udah bisa nanti dibuat latihan sama teman-temannya. Nanti yang nggak hadir boleh diajarin. Sudah bisa? Itu yang disebut belajar cara belajar. Lagi terakhir. Satu. Tepuk tangan. Bisa semua? Iya. Sekarang mungkin gantian kamu bicara. Yang bicara kalian. Ayo, ini kan talk show. Yang mau tanya silakan. Bisa Bu? Belum bisa. Ya mau tanya yuk. Santri tunjukkan mana suaramu. Wah, Pak Cahyo masih begini. Ini masih begini nih. Nanti di rumah di kamar nanti yang maju ya, yang udah bisa ya. Ayo bangga. Dari Putra boleh yang mau bertanya, dari Putri juga boleh, dari Asatiza juga boleh. Ayo serunya masih nyelang tangan. Yuk, mangga. Silakan saya kasih kesempatan buat anak-anak aku untuk kita mulai diskusi lagi. Yang mau bertanya entah itu santri putra, santri putri, asatiza, mangga. Yang mau bertanya silakan. Nah itu hampir sama yang itu tadi. Kamu udah belajar di mana? Hah? SD. Ya. Harus boleh tunjuk? Ayo, yang putri satu orang silakan, yang mau bertanya berdiri. Taruh.
Obrolan kita akan lebih berkembang kalau kalian memulai untuk diskusi. Karena kan yang tahu tentang keseharian itu adalah kalian. Ayo santri, mana suaranya? Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya. Gak ada? Ustazah yang belakang ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut aja ya. Tadi tentang definisi anak soleh sudah. Nah, yuk kita kenalan dengan milenial. Apa itu milenial? Kalian itu sekarang hidup di zaman milenial. Kalian itu adalah generasi milenial. Kenapa? Ya, zaman milenial adalah zaman yang semuanya serba pakai gadget. Mesen baju pakai gadget. Beli gado-gado pakai gadget. Benar nggak? Ada yang pesan pop ice juga katanya pakai gadget. Pertanyaan bodoh adalah, kita boleh nggak sih main handphone? Benar, boleh? Hah? Tapi, ada tapi kenapa? Yuk, ngomongnya langsung dong, Bu. Boleh Bu, tapi begini, gitu. Boleh tapi? Boleh tapi apa? Sewajarnya. Yang dimaksud sewajarnya itu kayak gimana? Ingat waktu sholat, ingat waktu makan, ingat waktu ngobrol sama orang tua, sama teman. Ya. Jadi tetap itu nggak boleh ditinggalkan ya. Nah ini sekilas aja seperti ini tuh. Jadi semuanya serba pakai gadget, handphone, lalu juga apa itu namanya tuh pakai laptop dan lain sebagainya. Ya. Nah sekarang setiap orang itu pasti punya media sosial. Siapa di sini yang nggak punya Facebook? Punya Facebook nggak apa-apa, tapi di Facebook itu adalah tempat kalian untuk bikin status yang baik-baik. Gitu. Sebagai kakak, kalian harus mencontohkan itu gini ceritanya. Jadi dulu tuh punya anak waktu SMP. Terus dia cari buku-buku pondoknya. Bu, buku maulid aku mana ya? Buku-buku ini aku mana ya? Bu, saya nggak tahu dia mau ngapain. Gak taunya bikin status. Nah, bikin statusnya itu pakai mahfuzot. Bikin statusnya itu pakai hadis. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia mencontoh. Saya juga begitu kalau bikin status tuh di WA gitu, kayak misalnya apa? Nah ya, menjadi wajahnya paling apa ya, itu mahfuzot dong. Jadi gitu, ataupun tidak ada kaitan dengan itu, tapi yang baik-baik bikin statusnya. Kalian tahu nggak teman-teman kalian yang suka bikin status yang aneh-aneh di Facebook? Nah, banyak loh yang seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum. Gitu ya. Nah ini sekilas aja, itu semuanya semuanya serba pakai gadget, handphone, laptop dan lain sebagainya. Nah di zaman milenial itu semua orang itu akrab dengan penggunaan teknologi. Jadi boleh saja kalian main handphone, tapi tadi harus tahu kalau sudah Allahu Akbar, handphonenya di taruh. Kalau sudah ada ayah dan ibu, kalian harus ngobrol. Oh iya, satu lagi yang belum mau sampaikan ke kalian
dunia internet, di dunia digital ada yang namanya grooming. Tahu nggak grooming? Grooming itu kalau dulu Bunur taunya perawatan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi sekarang ada grooming ini, kalian perlu tahu. Itu adalah ajakan negatif yang kaitannya dengan tubuh kalian. Oke, bahasa jelasnya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab terhadap usia anak-anak. Karena yang diincar dari usia anak-anak. Kalau ada orang di luar sana di dunia maya yang ngajak kamu untuk yang kasih perhatian lebih kepada kamu tapi lewat internet, itu tolong diabaikan. Mereka sangat baik, tapi mereka punya tujuan negatif, punya maksud negatif tertentu kepada kalian. Jadi abaikan. Ada lagi ajakan yang masuk klub-klub yang nggak jelas, abaikan. Ya. Lalu berikutnya adalah membuat inovasi baru yang bermanfaat tadi. Bunur sudah mulai bikin konten-konten di YouTube kaitannya dengan psikologi untuk pencegahan. Kalian juga harus bisa itu. Jadi hal-hal yang negatif kalian balas dengan positif melalui konten-konten yang positif. Lalu pendidikan yang unggul, kita harus belajar. Kalau ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ya ta'allahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma belajar sampai kapanpun. Kalau dalam Islam itu belajar tidak ada batas waktunya. Oke. Pola pikir yang open minded, jadi nggak sempit, harus berpikiran luas, tapi tetap berada di jalur Islam. Belum ambil psikologi itu ilmu umum. Psikologi itu bukan ilmu Islam, tapi psikologi itu belajar tentang perilaku. Nah, belum juga santri, jadi belum mereka dengan itu. Kritik terhadap situasi politik, sosial, dan ekonomi ini nih harus dibangun di acara-acara seperti ini. Kalian ngobrol, belajar diskusi, belajar mengkritik tentang keadaan teman-teman, tentang apapun. Nanti terbiasa untuk mampu mengkritik secara luas untuk hal yang baik. Skill yang harus dimilikinya apa? Nah ini problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah. Itu yang jarang diajarkan di bangku sekolah. Padahal setiap hari setiap orang itu punya masalah, tapi nggak pernah diajarkan. Bunur masukin anak dulu ke pondok itu, saya bilang gini, nah kamu kalau untuk belajar agama, ibu sama ayah di rumah bisa ajarkan. Tapi ibu masukkan kamu ke pondok, tapi dia mau juga karena kamu di pondok nanti belajar menyelesaikan masalah. Saya pikir ada manggil ibu-ibu, waktunya sudah habis. Gitu ya, jadi kemampuan problem solving. Kakak muda biro, mana sama muda bir? Angkat tangan dong, pengurus muda biro ada? Yang tinggi, Bunur pengen tahu ada berapa orang? Oke, perempuan lebih banyak daripada laki-laki gini. Kakak mudabir dan mudabiro, kalian harus jadi kakak yang bisa mengayomi dan memberikan penyelesaian masalah buat adik-adiknya. Bunur kemarin ngasih materi ke anak-anak SMP dan SMA itu tentang namanya konseling sebaya. Anak-anak itu dilatih untuk jadi konselor. Kalian kakak-kakak harus jadi konselor buat adik-adiknya. Sehingga ketika adik-adiknya punya masalah, kelihatannya murung nih. Sebagai mudabir dan mudabiro dekati. Kenapa? Ada apa dek? Kenapa dek? Itu penting banget. Karena di pondok ini kalian kakak-kakak kelas jadi kakak sesungguhnya di pondok ini. Selama dia tidak
tidak tinggal di rumah, ya. Nah, critical thinking, berpikir kritis. Ini penting untuk bekal kalian nanti kalau sudah keluar dari pondok atau kalau liburan. Jadi ajakan-ajakan kepada masyarakat, kepada remaja itu biasanya enak-enak. Tapi kalian harus memilah. Ini baik nggak buat saya? Ya. Anak perempuan sering nih diajak keluar malam. Lalu ada yang ikut aja, saking polosnya nggak ngerti ikut aja. Nggak taunya di sana mau ada perlakuan kekerasan seksual, itu banyak seperti itu. Ya, oke, lanjut. Kreatif, harus kreatif. Tadi Pak Cahyo itu ceritakan di pondok itu apa aja diajarin. Karena memang santri itu disiapkan untuk nanti ketika keluar pondok itu mampu mengerjakan apapun. Makanya disediakan semua di pondok. Tinggal kalian di peminatannya nih, kemana nih? Oh, aku mau ikut ini aku mau ikut ini gitu, ya. Nah, berikutnya adalah people management, bisa memanage orang lain. Tapi diawali dengan memanage diri sendiri. Bangun loh, gitu. Ngomong sama diri sendiri. Disiplin loh, bahasa dan lain sebagainya. Penting banget. Paling terasa itu bahasa ketika kita minta keluar. Ya, siapa di sini yang sering melanggar bahasa? Kalau dulu Nur jadi santri tahun 85 itu ketat banget disiplin bahasanya. Tapi akhir-akhir ini entah ya kalau dari ulum ya mudah-mudahan enggak. Di beberapa pondok dulu kalau datang itu mudah, akhirnya ngomongnya bahasa Indonesia. Saya sama Pak Cahyo itu suka kesel, kamu kelas berapa? Apa yang paslin? Di mana tanggal Indonesia kan? Di mana tanggal Indonesia? Di mana tanggal Arabia kan? Itu kenapa sih saya sama Pak Cahyo itu begitu tuh? Padahal itu nggak kenal siapa itu santri. Karena enak banget, berasa banget kalau sudah keluar, pas sudah keluar disiplin bahasa itu. Ya, oke. Coordinating with others, berkoordinasi dengan orang lain. Sekarang bukan zamannya jalan sendiri-sendiri di era milenial itu. Berkoordinasi. Kita kalau mau usaha nggak bisa sendiri, harus koordinasi. Kalian di pondok pun belajar bersinergi dengan teman-teman, belajar kelompok. Nah ini dia, emotional intelligence, ini penting banget supaya nggak banyak stres, supaya nggak depresi, supaya nggak ngebully, supaya nggak dibully, supaya nggak bunuh diri. Masyarakat kita masih belum terlalu mementingkan kesehatan jiwa. Jadi nggak ada tuh apa itu namanya. Nah ini makanya tadi saya bilang kakak harus jadi konselor buat adik-adiknya. Kalau adik-adiknya nggak betah, ditanya kenapa, cari solusi, banyakin kegiatan dan lain sebagainya, ya. Nah, judgment dan decision making, jadi membuat keputusan, belajar dari sekarang, karena di luar sana luar biasa. Ajakan-ajakan negatifnya kalau kita nggak bisa membuat keputusan yang baik, maka kita akan terbawa arus ke hal yang negatif. Nah, service orientation. Negosiasi. Nah, kognitif fleksibel. Jadi semuanya pasti kemampuan kognitifnya baik ya. Jadi harus fleksibel cara berpikirnya supaya lebih bijak dalam menghadapi masalah. Ya, ada yang mau diskusikan dari putra dan putri, santriwan santriwati? Harus setuju? Ya. Malaysia. Workshop loh. Jadi kalian pun harus aktif. Gak apa-apa. Apapun yang mau ditanyakan, semua pertanyaan itu baik. Sekarang belajar. Anak-anak sebetulnya kehadiran Ibu Nur ini sangat luar biasa sekali manfaatnya buat kalian. Karena kalau Ibu lihat kalian ini banyak banget kesulitan-kesulitan, entah itu masalah berteman, entah
bagaimana memanage waktu, disiplin, bagaimana supaya kita tetap semangat. Nah itu perlu ada diskusi-diskusi. Mungkin kalau di depan umum malu, Ibu ada komunikasi khusus mungkin, ada disediakan waktu? Sekarang Oke. Bagaimana? Ya, kalau Ibu, wah sayang sekali kalau kamu kalian tidak bertanya. Sayang sekali kalau kalian tidak curhat. Biasanya kan suka nyari-nyari Ibu, kalau curhat sama Ibu malu, kalau sama saya malu. Kadang-kadang kirim surat Ibu. gini loh, yang konsultasi ke Bulur berbayar loh. Nah, itu dia. Ini gratis kali ya. Iya. Betul. Nih, kalau datang ke psikolog nangis aja bayar. Karena memang nangis itu untuk mengeluarkan emosi, untuk rilis emosi. Itu udah masuk hitungan konsultasi itu. Nah makanya manfaatkan kesempatan itu, bagaimana caranya? Waktunya maksudnya.